masih ada banyak jasad yang tertimbun di bawah aspal. Dan selain itu juga ada makam misterius nih di puncak bukit yang panjangnya sekitar 4 meter. Yang mana makam ini emang sengaja dibiarin gitu aja, karena masyarakat di sana ya takut kalau makam ini dipindahkan akan terjadi malapetaka. Welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, jadi kali ini aku akan kembali membahas sebuah kisah yang serem-serem nih di sebuah bukit cantik yang ada di Indonesia, yaitu Bukit Gombel. Nih mohon maaf nih, cantik sih, tapi nape namanya kayak gak ada cantik-cantiknya gitu kan ya. Nah, jadi selain kota Semarang ini terkenal akan wisata sejarahnya, ternyata juga ada wisata alam yang gak kalah terkenal, yaitu Bukit Gombel ini, dimana keindahannya mantep gitulah. Karena Bukit Gombel ini menjadi tanah tertinggi di Semarang, jadi kalian bisa ngeliat city view tuh, terus lampu-lampu gitu di malam hari, cantik banget gitu kan ya. Nah, udah tempat cantik begini gitu kan ya, kenapa kagak ada jauh-jauhnya sih dari kisah-kisah mistis, kisah-kisah menyeramkan? Ada aja gitu. Nah, terus kira-kira kisah urban legend apa aja ya yang menyelimuti keindahan Bukit Gombel di Semarang ini? Let's get started. Yang pertama yaitu mengenai adanya kompleks pemakaman kuno dari masyarakat Tionghoa. Yang mana pemakamannya itu ya ada di Bukit Gombel ini gitu kan ya. Terus dulu waktu zaman pemerintahan dari Hindia Belanda, orang-orang itu, pemerintahan itu mau membangun jalan lah di tempat ini, di tempat pemakaman ini. Yang mana udah tahu ada makam malah mau dibangun jalan, yang membuat masyarakat Tionghoa ini pun memberontak gitu kan ya. Terjadilah pertikaian di mana kalau menurut adat Tionghoa kalau harus memindahkan makam itu prosesinya sangat rumit, sangat panjang. Mana di pemakaman ini ada banyak banget gitu kan ya makam. Bayangin aja, untuk pindahin satu makam aja prosesinya sangat panjang. Nah, ini ada banyak makam. Akhirnya setelah pertikaian sangat panjang, masyarakat Tionghoa pun mengalah dan dibangunlah jalan sama pemerintahan Hindia Belanda ini. Dibangun jalan yang alhasil masih ada banyak jasad yang tertimbun di bawah aspal. Jadi masyarakat itu nggak sempat pindahin semua, nggak sempat gitu loh, karena buru-buru juga gitu kan ya, buru-buru. Sedangkan proses pemindahannya lama, ritualnya lama, panjang prosesinya. Jadi ya udah cuma sempat dipindahin beberapa aja. Nah, konon inilah yang membuat Bukit Gombel ini menjadi salah satu tempat di Semarang yang menyeramkan. Dan selain itu juga ada makam misterius nih di puncak bukit yang panjangnya sekitar 4 meter. Yang mana makam ini emang sengaja dibiarin gitu aja, karena masyarakat di sana ya takut kalau makam ini dipindahkan akan terjadi malapetaka. Nah, mungkin ada nih dari kalian yang tinggal di daerah dekat Bukit Gombel ini, kalian mungkin bisa komen di bawah ya, apa makam misterius ini masih ada sampai sekarang? Aku juga penasaran. Oke, next yaitu mengenai adanya kerajaan gaib. Nah, kalau kerajaan gaib ini udah sering sih ada di mana-mana. Ternyata di sini juga ada gitu loh. Jadi kalau di bukit itu jalan kan nggak yang lurus aja lempeng gitu kan ya. Pasti ada kelak-keloknya, naik turunnya. Dan di kawasan ini terdapat sebuah tanjakan kecil dengan kemiringan sekitar 75 derajat. Yang mana di tempat inilah disebut-sebut sebagai kerajaan gaib, di mana banyak orang yang bersaksi sering melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang gak cuma diem aja, tetapi juga mengganggu para pengendara. Gangguannya pun juga bermacam-macam, beda-beda gitu. Ada yang kayak tiba-tiba minta tumpangan gitu kan ya, cari tumpangan. Ada yang tiba-tiba main lewat aja nyebrang gitu. Yang mana ini membuat pengendara kehilangan fokus gitu ya, kehilangan konsentrasi. Akhirnya apa? Terjadilah kecelakaan maut di tempat ini. Dan kalau udah sampai terjadi kecelakaan yang berkali-kali nih, sering gitu bertubi-tubi, maka masyarakat di sana akan mengadakan ritual dengan menanam kepala sapi sebagai penolak bala. Selanjutnya yaitu mengenai adanya sumber mata air yang disebut dengan sendang pengantin. Dan selain jadi sumber mata air, tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat melakukan ritual-ritual kejawen. Dan konon dulu katanya kalau ada rombongan pengantin yang mau lewat sini gitu kan ya, harus memberikan kurban berupa ayam putih mulus. Ya kalau emang nggak bisa ayam, kayak lemparin uang receh aja gitu sebagai kayak
mungkin minta izin gitu kali ya. Nah terus pernah nih ada rombongan pengantin yang kagak percaya sama hal-hal begini. Akhirnya ibu bodo amat lah, dia lewat-lewat aja lah. Ya bener aja, mungkin penunggu di sana marah, lu lewat-lewat kagak minta izin gitu kan ya. Akhirnya terjadilah kecelakaan maut yang menimpa rombongan pengantin ini. Sebenarnya apa susahnya sih kalau emang nggak bisa ngasih kurban ayam gitu kan ya? Ya udah kasih uang aja receh gitu sebagai penolak bala daripada ya nyawa taruhannya gitu kan ya. Dan yang terakhir yaitu sesuai namanya Bukit Gombel. Jadi mengenai adanya kisah sesosok wewe gombel di bukit ini. Jadi banyak masyarakat yang percaya nih bahwa disinilah sarang dari sosok hantu dalam mitologi Jawa ini. Orang-orang tua di sana juga dulu sering menggunakan sosok dari hantu wewe gombel ini untuk nakut-nakutin anaknya tuh, biar kagak keluyuran malam-malam, apalagi keluarnya sendiri gitu kan. Ya seperti yang kalian tahu juga kalau wewe gombel ini kan katanya suka nyulik anak-anak gitu ya. Jadi ya otomatis anak-anak bakal takut kalau diceritain kayak begini. Tapi orang-orang tua tuh juga nakut-nakutinnya kagak sembarangan ya. Tapi emang karena di latar belakangi adanya sosok wewe gombel di bukit ini yang merupakan jelmaan dari roh gentayangan seorang wanita yang mati bunuh diri di pohon di bukit gombel ini. Nah arwahnya inilah kayak luyuran jadi wewe gombel. Dan selain itu dia juga bisa berubah bentuk dan berubah ukuran. Mohon maaf nih, maksudnya berubah kagak jadi wewe gombel lagi gitu. Ya mungkin ya bisa jadi namanya juga makhluk astral. Ya tapi walaupun banyaknya kisah-kisah menyeramkan yang menyelimuti Bukit Gombel ini tidak membuat surut gitu ya keinginan para wisatawan ataupun orang-orang di sana untuk menikmati keindahan dari Bukit Gombel ini. Ya karena emang secantik itu. Kalau rame-rame sih oke, tapi kalau sendiri kayak aku kayaknya mikir dua kali deh ya, apalagi tahu cerita-cerita gini. So guys, itu dia sekilas mengenai kisah menyeramkan yang menyelimuti dari keindahan Bukit Gombel di Semarang ini. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian percaya nama Bukit Gombel ini diambil dari kepercayaan orang di sana kalau sarangnya wewe gombel ya ada di bukit ini? Atau mungkin kalian punya cerita-cerita lain atau pengalaman menyeramkan sendiri? Bisa banget silahkan komen di bawah. Sorry juga guys kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!